Lihatlah burung merpati yang turun ke atas lelaki ini. Ia adalah Yesus. Ia berumur kira-kira 30 tahun pada waktu itu. Dan orang yang ada bersama dia adalah Yohanes. Ingatkah kau ketika Maria pergi mengunjungi Elizabeth, sana keluarganya? Dan ketika bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Bayi yang melonjak itu pada waktu belum lahir adalah Yohanes. Tetapi apa yang sedang dilakukan oleh Yohanes sekarang? Yohanes baru saja mencelupkan Yesus ke dalam air sungai Yordan. Demikianlah caranya seseorang dibaptis. Pertama-tama, ia dicelupkan ke dalam air dan kemudian dikeluarkan dari dalam air. Karena begitulah yang dilakukan oleh Yohanes kepada orang banyak. Maka ia disebut Yohanes Pembaptis. Tetapi mengapa Yohanes membaptis Yesus? Ya, Yohanes melakukannya karena Yesus datang dan meminta Yohanes membaptis dia. Yohanes membaptis orang-orang yang ingin memperlihatkan bahwa mereka menyesal atas hal-hal buruk yang mereka lakukan. Tapi apakah Yesus pernah melakukan sesuatu yang buruk sehingga ia perlu menyesal? Tidak, tidak pernah. Sebab Yesus anak Allah dari surga. Jadi ia meminta Yohanes membaptis dia karena alasan lain. Mari kita lihat alasan apa itu. Sebelum Yesus menemui Yohanes di sini, tadinya ia bekerja sebagai tukang kayu. Tukang kayu membuat barang-barang dari kayu seperti meja dan kursi, dan juga bangku. Yusuf suami Maria juga tukang kayu, dan ia mengajar Yesus menjadi tukang kayu. Tetapi Yehua mengutus putranya ke bumi bukan untuk menjadi tukang kayu. Ada pekerjaan istimewa yang harus ia lakukan. Dan waktu telah tiba bagi Yesus untuk mulai melakukannya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa ia telah datang untuk melakukan kehendak Bapanya, Yesus meminta Yohanes membaptis dia. Apakah Allah senang akan hal ini? Ya, Allah senang sebab setelah Yesus keluar dari air, suara dari surga mengatakan, "Inilah putraku yang aku perkenankan." Juga seakan-akan surga terbuka dan burung merpati ini turun atas Yesus. Tetapi itu bukan burung merpati yang sungguh-sungguh. Hanya kelihatan saja seperti burung merpati. Sesungguhnya, itu adalah roh suci Allah. Sekarang, banyak yang harus dipikirkan oleh Yesus. Maka ia pergi ke tempat yang sunyi selama 40 hari. Di sana setan datang kepadanya. 3 kali setan mencoba mempengaruhi Yesus untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Setelah itu, Yesus kembali dan bertemu dengan beberapa orang lelaki yang menjadi pengikutnya atau murid-muridnya yang pertama. Beberapa dari mereka bernama Andreas, Petrus. Petrus juga dipanggil Simon, Filipus dan Nathanael. Juga disebut Bartolomeus. Yesus bersama murid-murid yang baru ini berangkat menuju distrik Galilea. Di Galilea mereka berhenti di kota kediaman Nathanael yaitu Kana. Di sana, Yesus pergi ke pesta perkawinan yang besar dan melakukan mukjizatnya yang pertama. Tahukah kau mukjizat apa itu? Ia membuat air menjadi anggur. Kelihatannya Yesus sungguh-sungguh marah, bukan? Tahukah kau mengapa ia begitu marah? Sebabnya adalah karena orang-orang di bait Allah di Yerusalem begitu tamak. Mereka berusaha mendapatkan banyak keuntungan uang dari orang-orang yang datang ke sana untuk menyembah Allah. Apakah kau melihat semua sapi, domba, dan burung merpati itu? Ya, orang-orang itu menjualnya di dalam bait itu sendiri. Tahukah kau apa sebabnya? Sebab orang Israel membutuhkan binatang darat dan burung untuk dikorbankan kepada Allah. Hukum Allah mengatakan bahwa kalau orang Israel berbuat salah, ia harus mengadakan korban kepada Allah. Dan ada juga sebab-sebab lain sehingga orang Israel harus mengadakan korban-korban. Tapi, di mana seorang Israel dapat membeli burung dan binatang darat untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah? Beberapa orang Israel punya burung dan binatang darat, jadi mereka dapat mengorbankannya. Tetapi banyak orang Israel tidak punya satupun binatang darat atau burung. Dan yang lain-lain tinggal begitu jauh dari Yerusalem, sehingga susah sekali kalau mereka harus membawa salah satu dari binatang-binatang mereka ke bait. Jadi orang banyak datang ke Yerusalem dan membeli binatang darat atau burung yang mereka butuhkan. Tapi, orang-orang yang menjualnya membuat harga yang terlalu tinggi. Mereka menipu orang banyak.
Selain itu, sebenarnya mereka tidak boleh berjualan di dalam bait Allah. Inilah yang membuat Yesus marah, maka ia membalikkan meja-meja itu dan uang yang di atasnya diserahkan. Juga, ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu dari bait. Ia memerintahkan orang-orang yang menjual burung merpati, bawa semua itu keluar, jangan lagi membuat rumah Bapakku tempat berjualan. Beberapa dari pengikut-pengikut Yesus ada bersama dia di bait di Yerusalem pada waktu itu. Mereka terkejut melihat apa yang Yesus lakukan. Maka mereka mengingat ayat Alkitab yang mengatakan tentang Putra Allah. Kasih akan rumah Allah akan bernyala-nyala dalam dirinya bagaikan api. Selama Yesus berada di Yerusalem menghadiri Paskah, ia melakukan banyak mukjizat. Setelah itu, Yesus meninggalkan Yudea dan memulai perjalanannya kembali ke Galilea. Tapi dalam perjalanan, ia melewati distrik Samaria. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana.